Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda? Semoga keceriaan senantiasa menyertai sepanjang hari ini ya. Membuka aktivitas Anda, kami hadir dengan sejumlah informasi unik dan menarik dari belahan bumi Nusantara. Sahabat, jajaran pulau membentang dari Sabang hingga Merauke memiliki berbagai potensi di dalamnya. Nah, kali ini kami akan menjelajahi potensi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bantaeng. Terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 km, kabupaten ini memiliki wilayah mencapai 395 km persegi. Nah, ada apa saja di Kabupaten Bantaeng ini? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat, Bantaeng merupakan kota dengan julukan kota tertua di Sulawesi Selatan, karena kabupaten ini sudah berusia mencapai 760 tahun. Keindahan yang dimiliki mulai dari pantai hingga perbukitannya sungguh sangat menarik untuk dikunjungi. Namun sebelum menikmati keindahan wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng, ada baiknya kita menikmati kelezatan sajian yang ada di kota ini. Sajian kuliner pertama yang akan kita cicipi dikenal dengan nama gagape. Untuk menyantap gagape biasanya tak lengkap tanpa kehadiran kaloli. Gagape merupakan sajian kuliner khas Bantaeng yang menyerupai opor ayam. Namun salah satu yang membedakan keduanya, gagape menggunakan kelapa sangrai. Sedangkan kaloli memiliki penampakan yang menyerupai lepet yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk lebih jelasnya nih, lebih baik langsung saja ya kita lihat seperti apa sih proses pembuatannya. Sahabat, untuk membuat gagape dibutuhkan beberapa bahan seperti ini. Sedangkan untuk membuat kaloli hanya beras dan daun aren. Beras yang digunakan bisa beras ketan ataupun beras biasa, tergantung selera. Nah, setelah semua bahan yang dibutuhkan siap, saatnya kita buat gagape dan kaloli. Pertama kita haluskan bumbunya terlebih dulu, seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, lada dan ketumbar, kunyit, dan jahe. Haluskan dengan cara ditumbuk, sambil diaduk-aduk menggunakan penumbuknya agar semua bumbu tercampur merata. Setelah itu remahkan lengkuas dan batang sereh. Panaskan minyak kelapa lalu tumis semua bumbu halus tadi. Tak lupa ya sambil diaduk-aduk agar bumbu tercampur merata dan bumbu tidak hangus. Setelah tercium aromanya, masukkan serai dan lengkuas yang telah diremahkan tadi. Masukkan potongan ayam kampung lalu tambahkan santan dan garam. Masak hingga santannya mendidih. Terakhir masukkan kelapa sangrai sambil diaduk-aduk. Masak kurang lebih sekitar setengah jam. Setelah itu gagape pun siap untuk disajikan. Sahabat, sekarang saatnya kita membuat sajian pendamping gagape, yaitu kaloli. Nah, untuk membuatnya, pertama kita buat pembungkusnya terlebih dahulu yang terbuat dari daun aren. Caranya, dengan membuang bagian tulang daun aren menggunakan pisau, karena hanya daun arennya saja yang akan kita gunakan. Untuk membuat bungkusnya memang harus memiliki keahlian tersendiri. Meski terlihat mudah, ternyata cukup sulit loh sahabat menggulung-gulung daun aren hingga terbentuk seperti ini. Setelah pembungkus kaloli jadi, sekarang saatnya memasukkan beras ke dalam wadah. Tutup bagian atas dengan cara mengikat bagian ujung daun arennya. Ikat keempat buah kaloli menjadi satu bagian agar ketika proses perebusan tidak rusak. Proses perebusan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Setelah itu kaloli pun siap dihidangkan bersama dengan gagape. Sahabat, bagi masyarakat Bantaeng, kaloli wajib hadir pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kaloli bisa tahan dikonsumsi 2 hingga 3 hari meski dibuat tanpa bahan pengawet. Cita rasa gagape yang kaya akan bumbu rempah sangat cocok disantap dengan kaloli yang memiliki rasa yang agak tawar. Biasanya nih, masyarakat Bantaeng menyantapnya dengan tambahan kelapa sangrai yang telah diberi bumbu. Cita rasa sajian kuliner ini semakin lezat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kelapa sangrai ini sebagai penambah selera makan. Sahabat, jika disantap, kuliner khas Bantaeng ini memiliki perpaduan rasa yang beragam. Mulai dari aneka rasa jenis rempah hingga rasa gurih yang berasal dari santan akan mewarnai indera pengecap Anda. Kuliner tradisional Bantaeng ini pun dipercaya akan kandungan gizinya. Salah satunya berasal dari penggunaan ayam kampung sebagai salah satu bahan pembuatan gagape. Ayam kampung dipercaya lebih baik dibandingkan ayam boiler.
Hal ini karena pakan ayam kampung cukup alami. Sahabat, ayam kampung juga dipercaya tinggi proteinnya loh. Selain itu, rasa dari ayam kampung pun lebih gurih. Nah, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, jangan lupa untuk mencicipi kuliner tradisional yang satu ini ya. Tak hanya gagape dan kaloli, kali ini kita juga akan mencicipi kuliner khas lainnya yang ada di kota dengan julukan Buta Toa ini. Kuliner yang cukup sederhana dalam pembuatannya ini memiliki rasa yang istimewa. Kuliner ini dapat Anda temukan di Desa Bonto Maranu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Ini merupakan salah satu daerah dingin yang ada di Bantaeng sehingga banyak ditemukan kentang di sini. Sahabat, untuk membuat rakang, beberapa bahan perlu Anda siapkan adalah bahannya telah siap nih. Sekarang saatnya memulai pembuatan salah satu kudapan khas Bantaeng ini. Kupas kentangnya terlebih dulu, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Kemudian direbus selama kurang lebih 45 menit hingga 1 jam. Sambil menunggu matang, sekarang saatnya menyiapkan sambalnya. Haluskan cabai, kacang tanah, bawang putih, bawang merah, dan terasi. Tumbuk hingga semua bahan halus dan tercampur merata. Sisihkan sejenak, sekarang saatnya memotong tomat berbentuk kotak-kotak kecil. Masukkan ke dalam sambal yang telah dihaluskan tadi. Sambil diaduk-aduk sambal dengan potongan tomatnya, masukkan kecap, daun kemangi, dan potongan jeruk purut. Tak lupa sambil diaduk-aduk. Nah, sambalnya jadi. Sekarang saatnya mengangkat rebusan kentang yang telah matang. Tak lupa taburi dengan parutan kelapa di atas kentang rebus. Nah, rakang pun siap disajikan. Sahabat, prosesnya memang cukup sederhana ya, namun rasanya tak sesederhana pembuatannya. Apalagi jika disantap dengan sambal khas rakang tadi, dijamin menggugah selera Anda. Rasa kudapan ini cukup unik, perpaduan rasa kentang yang khas dengan gurihnya parutan kelapa dan asam pedas yang berasal dari sambal, membuat siapa saja pasti ketagihan. Rakang sudah ada di kota ini sejak dulu kala dan masih digemari hingga kini. Selain lezat, kudapan ini pun memiliki kandungan gizi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satunya kentang pun kaya akan serat yang dapat membantu melancarkan proses pencernaan di dalam tubuh. Sahabat, masih menikmati wisata kuliner yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kali ini Anda harus singgah di salah satu warung sederhana yang terletak di Jalan BTBT Kelurahan Leta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Warung ini dikenal dengan nama Warung Tante Mokming. Warung ini cukup sederhana, namun di sini Anda dapat menikmati sajian kuliner khas Bantaeng. Kuliner ini dikenal dengan sebutan sop ubi. Sekilas sajian ini mirip dengan soto, sedangkan penamaan ubi sendiri karena memang sop ini menggunakan ubi batang, atau kita kenal juga dengan sebutan singkong. Selain singkong goreng, pada kuliner ini juga dapat dijumpai mie, bihun, toge, dan kol. Tak hanya itu, agar semakin lezat ada juga tambahan daun bawang, bawang goreng, dan daun seledri. Terakhir, tak lupa siram dengan kuah kaldu yang telah dibuat dengan campuran bumbu. Biasanya untuk menyantap sop ubi ditemani juga dengan telur rebus, kacang goreng, dan buras atau lontong. Cita rasa gurih mewarnai kuliner yang satu ini. Jika Anda yang gemar pedas dan asam, tambahkan juga sambal dan juga perasan jeruk nipis. Sahabat, sop ubi di warung ini merupakan salah satu yang paling tersohor di Kabupaten Bantaeng. Tak hanya masyarakat setempat yang menggemari sop ubi di sini. Bahkan jika ada tamu daerah, biasanya sop ubi ini kerap disajikan sebagai suguhannya. Sahabat, warung yang dibuka sejak tahun 2010 ini menjual satu porsi sop ubi seharga Rp7.000. Kuliner ini sangat pas jika disantap pada saat hujan karena dapat menghangatkan tubuh. Masih belum puas menikmati sajian kuliner Bantaeng? Kali ini Anda akan disuguhkan sajian rumahan khas masyarakat setempat. Dikenal dengan nama lawara ikan pari. Namun jangan salah ya, jenis ikan pari yang digunakan bukan yang dilindungi. Ikan pari ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan ikan pari ayam. Sahabat, selain ikan ada bahan lain yang digunakan seperti mangga, kelapa parut, bawang merah, bawang putih, lada bubuk, garam, dan penyedap. Sekarang saatnya membakar ikan yang telah dicuci hingga bersih.
Proses pembakaran ikan memakan waktu hingga 20 menit. Setelah itu saatnya menghaluskan bumbu-bumbunya. Seperti bawang merah dan bawang putih, tak lupa masukkan merica. Sisihkan bumbunya sejenak. Sekarang saatnya melawara ikan atau mensuir ikan. Proses inilah yang membentuk kuliner ini dinamakan lawara ikan. Nah, setelah semua bagian daging ikan disuir-suir, sekarang saatnya menggabungkan beberapa bahan seperti kelapa parut. Nah, kelapa parut yang digunakan adalah kelapa yang berusia sedang. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tak lupa nih, masukkan juga bumbu yang telah dihaluskan tadi. Sahabat, ini dia nih yang paling unik ketika membuat kuliner lawara ikan. Saatnya memasukkan bara api ke dalam campuran bahan-bahan tadi. Hal ini berfungsi untuk menciptakan aroma khas dari parutan kelapa, sehingga akan semakin menambah nikmat kuliner yang satu ini. Sahabat, proses mengubur bara di dalam sajian tadi hanya berlangsung selama 10 menit. Setelah itu tambahkan parutan mangga, tak lupa mengeluarkan bara apinya. Saatnya mengaduk semua bahan menjadi satu, agar semua bahan tercampur merata dan menjadi sajian yang nikmat. Tak membutuhkan waktu lama, lawaran ikan pun siap disajikan. Unik dan sederhana kan proses pembuatannya? Lawara ikan tak hanya disajikan untuk dikonsumsi sehari-hari. Terkadang sajian ini pun kerap hadir pada acara pesta pernikahan. Sajian bercita rasa gurih asam ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Hingga kini Anda pun bisa menikmatinya di sini. Jika Anda yang ingin memesannya bisa datang ke Kampung Pasarongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bataeng, Kabupaten Bantaeng. Selamat mencicipi, sahabat Ragam. Sahabat, puas menikmati sajian kuliner yang ada di kota tertua di Sulawesi Selatan? Sekarang saatnya kita menikmati sajian wisata yang ada di sini. Kabupaten Bataeng terkenal dengan wisata alamnya. Beberapa di antaranya seperti pemandian Ere Merasa, air terjun Bisapu, dan Pantai Marina. Nah, wisata pertama yang akan kita kunjungi yaitu pemandian Ere Merasa. Untuk tiba di pemandian Ere Merasa yang ada di Kabupaten Bantaeng, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari kota Makassar. Tepatnya terletak di Desa Kampala, Kecamatan Ere Merasa. Setibanya di sini, Anda pun harus membayar tiket masuk seharga Rp5.000. Sebelum menikmati kesegaran di pemandian ini, Anda pun harus menuruni ratusan anak tangga hingga tiba di kolam pemandian. Sahabat, pemandian ini memiliki satu kolam besar dengan beberapa tingkat kedalaman, mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Namun yang unik di sini, Anda harus menikmati segarnya air yang keluar dari akar-akar pohon. Karena memang keunikan pemandian ini sumber airnya berasal dari mata air. Ere Merasa sendiri memiliki arti air yang keluar dari akar pohon. Hal ini menyebabkan air akan sangat jernih dan selalu bersih dari kotoran. Sahabat, jumlah air di pemandian Ere Merasa tidak pernah habis saat musim kemarau dan tidak akan keruh jika musim hujan tiba. Air berasa atau air beras merupakan julukan bagi pemandian alam yang aliran airnya berasal dari pegunungan Lompo Batang ini. Selain airnya digunakan untuk tempat pemandian ini, ternyata sumber mata air Ere Merasa pun digunakan untuk perusahaan air minum yang ada di Kabupaten Bantaeng loh, sahabat Ragam. Sahabat, pemandian ini memiliki suasana sejuk karena banyaknya pepohonan rindang di sekitarnya. Dijamin siapa saja pasti akan tertarik untuk mengunjungi lokasi wisata ini. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi dan tutup hingga pukul 5 sore. Tak hanya pemandian Ere Merasa, Bantaeng pun memiliki air terjun yang sangat indah. Dikenal dengan nama air terjun Bisapu, wisata air terjun ini terletak di Desa Bonto Saluang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Memiliki ketinggian sekitar 80 meter dengan dikelilingi pepohonan yang masih asri, membuat suasana kawasan ini terasa nyaman. Sahabat, untuk tiba di air terjun ini Anda harus menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari kota Bantaeng. Setibanya di sini, Anda pun harus berjalan menuruni anak tangga selama 10 menit. Tak membutuhkan waktu lama, keindahan air terjun Bisapu sudah terlihat dari kejauhan. Tak hanya indahnya air terjun yang terlihat, bebatuan besar yang berada di sekitarnya pun dapat Anda jumpai di sini. Aliran air terjun Bisapu yang mempesona ini terbentuk dari aliran sungai dari Kecamatan Sinoa, dan airnya pun tidak pernah kering di setiap musim, termasuk juga pada musim kemarau. Harga tiket masuk ke dalam lokasi air terjun ini terbilang sangat murah, yaitu hanya dengan membayar Rp2.500 saja.
Satu lagi wisata alam yang bisa Anda nikmati di Kabupaten Bantaeng, Pantai Marina. Namun kali ini Anda harus menempuh perjalanan darat sekitar 20 menit dari kota Bantaeng. Terletak di perbatasan antara Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bagian timur Bantaeng, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukan. Sahabat, tak banyak yang bisa kita lakukan di sini. Berjalan kaki menikmati keindahan pantai sudah cukup bisa memanjakan Anda, karena Pantai Marina memiliki pasir putih yang terasa halus di kaki. Tak hanya itu, hilir mudik kapal nelayan pun bisa Anda nikmati di sini. Sesekali Anda juga bisa menikmati aktivitas nelayan mempersiapkan jaring ikan sebelum berangkat melaut. Sungguh pemandangan yang sulit dijumpai untuk Anda warga perkotaan. Sahabat, Pantai Marina menghadap ke Laut Flores tepat ke arah matahari tenggelam. Jadi, pemandangan saat matahari tenggelam pun merupakan salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sini. Datang dan nikmati indahnya matahari terbenam yang ada di Pantai Marina, Kabupaten Bantaeng. Sahabat, Bantaeng tak hanya alamnya yang kaya akan keindahan. Masyarakat di Kabupaten Bantaeng pun kaya akan kebudayaan. Kota yang sudah berusia sangat tua ini memiliki kebudayaan yang hingga kini masih terus dilestarikan. Mulai dari kerajinan khas hingga tari tradisional pun bisa Anda jumpai di sini. Nah, kerajinan khas yang akan kita lihat pembuatannya kali ini dikenal dengan sebutan bosara. Bosara merupakan sejenis penutup makanan atau tudung saji khas Sulawesi Selatan. Sahabat Ragam, biasanya bosara wajib hadir sebagai hantaran pada pesta pernikahan. Dibawa sebanyak 12 buah lengkap dengan isinya. Untuk upacara adat biasanya bosara yang berwarna hijau dan merah yang digunakan. Namun saat ini sudah beraneka ragam warna bosara tergantung selera. Nah, untuk melihat pembuatan tudung saji khas Sulawesi Selatan ini Anda bisa datang ke Desa Mapilawing, Kecamatan Eremirasa, Kabupaten Bantaeng. Ada beberapa bahan dibutuhkan ketika pembuatan bonsara ini, seperti kain, renda, lem tembak, tulang rangka yang terbuat dari besi, hiasan bunga, hiasan rantai hingga ring kawat. Awal mula tercipta bosara ketika itu rangkanya terbuat dari rotan, namun saat ini sudah diganti dengan besi. Setelah bahannya siap, sekarang saatnya membuat bosara ini. Pertama, rekatkan kain dengan rangka besinya menggunakan lem tembak. Setelah itu potong bagian kain yang melebihi rangka bosara dengan gunting. Lalu pasang ring kawat dan tak lupa balut dengan kain juga. Setelah itu hiasi permukaan bosara menggunakan rantai renda. Caranya dengan menggunakan lem lalu menempelkannya. Tak lupa juga tempelkan renda pada bagian pinggirnya. Nah, pada permukaan bosara tempelkan juga bunga-bunga kecil untuk membuat bosara semakin menarik. Setelah itu pada bagian atasnya tempelkan pula bunga dan juga daun yang terbuat dari kain agar mempercantik bosara yang dibuat. Tak ketinggalan, pita pun ikut ditempelkan pada bagian atas penutup bosara ini. Nah, bosara pun jadi dan siap untuk dipasarkan. Bosara biasanya dijual per lusin. Dijual tergantung bahan yang digunakan, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Namun jika ada stok barang yang tersisa, terkadang bosara ini dijual juga satuan dengan harga Rp50.000. Sahabat, salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng yakni tari tradisional. Ada banyak tari tradisional asal kabupaten ini. Salah satunya tari Pajonga. Ini merupakan tarian khas rakyat Bantaeng yang menceritakan tentang kegemaran bangsawan Kerajaan Onto berburu jonga atau rusa. Sahabat Ragam, di Bantaeng pernah berdiri Kerajaan Onto. Nah, hobi Raja Onto memelihara jonga membuat raja sering mengadakan lomba berburu rusa. Pada masa kejayaannya, berburu rusa merupakan kegiatan rutin. Warga yang berhasil menangkap rusa akan diberi hadiah oleh raja. Inilah awal terciptanya tarian Pajonga. Untuk menarikan tarian ini, biasanya ada penari yang berperan sebagai rusa. Ada juga yang berperan sebagai pemburu. Kostum keduanya pun merepresentasikan rusa dan sang pemburu.
Tarian ini diiringi oleh beberapa alat musik seperti kecapi, puik-puik, gandrang, rabana, dan beduk. Lantunan suara khas dari alat musik ini mengalun meramaikan tarian Pajonga. Tak hanya lagu daerah yang biasanya dibawakan untuk mengiringi tarian ini, syair khas Bantaeng atau yang disebut kelong-kelong pun kerap ikut meramaikan. Sahabat, kali ini tim tari dan tim musik berasal dari tim kesenian binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Penari yang menampilkan tari Pajonga ini pun masih usia belia loh, mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini dilakukan agar para generasi muda mengenali dan mencintai kebudayaan daerahnya. Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Jadi tetap di Ragam Indonesia.